Baik, kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, setelah saya menerangkan beberapa materi untuk satu semester ke depan, saat ini mari kita sedikit mempersamakan satu persepsi. Mari kita samakan persepsi tentang definisi manajemen administratif itu sendiri. Manajemen administratif. Oke, manajemen administratif itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah manajemen. Nah, manajemen ini artinya atau definisinya ada beberapa atau ada banyak. Nah, ada 4 ahli di sini untuk bisa menjelaskan tentang definisi manajemen. Biasanya yang paling terkenal kita menggunakan Terry atau definisi dari Terry. Manajemen itu sendiri sebuah proses atau tindakan di sebuah perusahaan yang berisikan tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian gitu ya, yang dilakukan secara berurutan, dilakukan secara bertahap, dan berfungsi atau bertujuan untuk mencapai sebuah sasaran yang telah ditentukan. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan atau memanfaatkan semua sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, seperti sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi manajemen itu sebuah tindakan yang meliputi berbagai kegiatan, mulai dari bagaimana merencanakan sebuah tindakan itu sendiri dan bagaimana mengorganisir orang-orang yang akan melakukan sebuah tindakan, lalu menggerakkan orang-orang ini dan mengendalikannya dengan cara bagaimana evaluasinya, melihat hasil evaluasi dari sebuah tindakan ini, dan itu semua dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang di awal ditetapkan. Misalnya tujuannya adalah ketika kita punya suatu usaha, tentu saja tujuan utama mencapai profit yang diinginkan supaya tidak cepat tutup lapak gitu ya, atau ingin invasi atau mencari pasar yang baru. Nah, apa saja harus dilakukan? Kita harus lakukan sebuah manajemen pemasaran yang baik, manajemen keuangan yang baik, kita harus melakukan sebuah perencanaan keuangan yang matang, dan kita harus menempatkan orang-orang yang tepat, lalu bisa menggerakkan orang-orang ini yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang memang direncanakan di awal begitu. Jadi begitulah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan bagaimana arti dari administrasi? Administrasi itu sendiri sebuah proses tapi berbeda dengan manajemen. Kalau administrasi dia adalah proses meliputi kegiatan manajemen itu sendiri. Jadi ini sifatnya keseluruhan. Jadi ini adalah keseluruhan proses kerjasama dari berbagai orang gitu ya, untuk atas dasar rasionalitas tertentu sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan memanfaatkan juga ya berbagai fasilitas dan prasarana-sarana yang ada gitu. Jadi administrasi dan manajemen itu hampir sama dari secara terminologi, tapi maknanya berbeda. Yang berbeda adalah skop atau ruang lingkup itu sendiri. Manajemen lebih detail, sifatnya adalah lebih operasional, bagaimana memanage sebuah kegiatan itu untuk bisa mencapai tujuan. Sedangkan administrasi itu menaungi atau melingkupi atau memayungi dari kegiatan manajemen. Jadi dia menilai dari sebuah keseluruhan proses yang ada di manajemen, karena sifatnya adalah memayungi. Nanti kan kita lihat ya posisinya seperti apa sih hubungan antara manajemen dan administrasi itu sendiri. Pasti pada agak sedikit bingung ya. Ada nih jurusan manajemen pemasaran, manajemen ada nih ya beberapa prodi atau jurusan yang mungkin agak sedikit membingungkan bagi kalian atau kita semua. Nah, ada yang disebut dengan administrasi bisnis, administrasi publik, ada juga jurusan manajemen. Nah, ini bedanya apa sih, Miss? Belajarnya bagaimana ini mereka gitu ya. Nah, di sini administrasi itu adalah kegiatan keseluruhan yang di dalamnya terdapat bagaimana seseorang itu atau
sekelompok orang, organisasi-organisasi kecil yang di dalam organisasi besar ini melakukan sebuah manajemen kegiatan. Jadi administrasi yang dalam arti sempit itu berbeda dengan administrasi dalam arti yang luas. Jadi ada dua definisi dari administrasi itu sendiri. Administrasi yang artinya sempit, kita bisa simpulkan dia adalah kegiatan yang bersifat clerk atau surat menyurat gitu ya, tata usaha, TU, seperti membuat arsip, melakukan pembukuan dan sebagainya. Sedangkan yang dalam arti luas itu meliputi kegiatan kelompok besar gitu ya, di mana kelompok-kelompok ini melakukan sebuah manajemen yang berawalnya dari sebuah perencanaan hingga akhirnya adalah evaluasi, dan semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan di awal. Begitu. Nah, ini hubungan administrasi dan manajemen ada beberapa bagian yang memang merupakan dasar-dasar dari hubungan keduanya. Tiap bagian punya porsinya masing-masing ya. Nah, ini yang disebut dengan ruang lingkup bagaimana administrasi bertemu dengan manajemen. Kalau kita lihat di sini, administrasi itu ada yang di lingkaran warnanya oranye. Ya, yang sisi lingkaran terluar, warnanya oranye. Oke, bisa dilihat ya. Lalu yang lingkaran berikutnya, yang warnanya biru muda, itu adalah lingkaran yang kita sebut dengan ruang lingkup organisasi. Jadi administrasi yang di awal saya sudah jelaskan, dia merupakan sebuah ruang lingkup atau keseluruhan sebuah proses orang-orang, sekumpulan orang gitu ya, di mana orang-orang ini melakukan sebuah manajemen. Artinya administrasi ini dia menaungi semua kegiatan-kegiatan yang ada di sebuah perusahaan. Jadi ketika kalian nanti menemui anak-anak lulusan jurusan administrasi publik atau administrasi bisnis, mereka ini tahu banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana memimpin, bagaimana memanage, tentang keuangan, tentang akuntansi, bahkan ya kita juga dapat pelajaran tentang akuntansi. Kebetulan saya juga administrasi bisnis, lulusan administrasi bisnis. Kita diajarin tentang bagaimana melakukan sebuah pelaporan keuangan, tapi kita tidak diajarkan secara detail seperti di jurusan manajemen atau jurusan akuntansi itu sendiri, karena sifat dari jurusan-jurusan ini atau jurusan manajemen dan akuntansi, dia mendapatkan pelajaran yang nantinya berguna bagi mereka untuk kegiatan di kantor yang sifatnya sangat operasional, yang hanya mengetahui satu bidang saja. Kalau kalian nanti akuntansi, otomatis akan di bidang akunting, di keuangan gitu ya, tidak di bagian yang lainnya atau pengambilan keputusan yang lebih besar lagi ya, seperti CEO atau sebagainya, karena kalian punya keilmuan yang sangat spesifik, yaitu di bagian finansial. Bagaimana dengan administrasi? Kemungkinan bisa nggak kalau orang akuntan bisa jadi seorang CEO, seorang owner yang dia harus tahu banyak hal tentang administrasi? Bisa, dan artinya kalian juga harus mempelajari banyak hal lagi gitu ya, yang tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Nah, di sini artinya yang belajar administrasi ini nanti dia hanya tahu banyak hal, tapi hanya sedikit saja secara umum, tidak mendetail sekali tentang hal-hal bidang-bidang kecil di bawahnya. Ada administrasi publik nih. Administrasi publik atau administrasi negara itu berbeda dengan kebijakan. Nah, administrasi publik ini dia tahu semua hal keseluruhan yang berkaitan dengan bagaimana memanage pemerintahan di daerah. Tapi dia tidak tahu mendetail, dia tidak begitu mengetahui hal-hal yang sangat detail sekali tentang pembuatan kebijakan, desentralisasi dan sebagainya. Tapi dia secara umum saja tahu, tapi bagaimana untuk ke dalamnya lebih detail lagi itu adalah urusan anak-anak kebijakan publik. Jadi ada jurusan yang berbeda, begitu ya. Kira-kira penjelasannya. Jadi beginilah hubungan antara manajemen dan administrasi. Di bawah manajemen itu kita juga belajar tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta human relation yang bisa disebut dengan humas, begitu. Nah, ini kalau mau tahu ya, organisasi dan manajemen itu ada di dalam lingkup sebuah administrasi. Sedangkan manajemen itu adalah bagaimana organisasi ini ditata dengan baik, direncanakan dengan baik, lalu dievaluasi dengan baik, dan ini semua membutuhkan ini semua adalah sebuah proses administrasi. Penataan di dalam organisasi itu disebut dengan administrasi. Sedangkan kesimpulan dari manajemen administrasi atau manajemen administratif itu sendiri menurut George Terry adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian sebuah pekerjaan, serta bagaimana menggerakkan sebuah
orang-orang yang ada di dalam organisasi ini, ya akhirnya bisa mencapai apa yang kita inginkan atau organisasi ini inginkan. Sama ya, sebenarnya hampir sama, karena bedanya kalau administratif ini lebih luas lagi. Sedangkan manajemen administratif ya kita akan belajar bagaimana sih sebuah administrasi ini di-manage dengan baik di sebuah perusahaan. Sedangkan Mills Jeffrey juga sama, dia menjelaskan bahwa manajemen administratif adalah upaya membimbing personil kantor dalam hal penggunaan sarana prasarana yang ada, gitu ya. Bagaimana memanage sebuah personil kantor yang ada untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang seharusnya ada. Nah, ini sebuah kesimpulan lagi bahwa manajemen administrasi itu adalah bidang manajemen yang menginformasikan semua hal berkaitan dengan administrasi, baik arti luas maupun arti sempit. Yang arti sempit tadi adalah bagaimana tentang menata sebuah arsip, melakukan sebuah pembukuan dan laporan gitu ya, untuk bisa lagi dilaksanakan lebih efektif. Dan administrasi ini atau manajemen administrasi ini, bagaimana kita memanage sebuah administrasi ini, itu memiliki pengaruh yang besar pada kelancaran bidang yang lain. Karena manajemen administrasi ini harus dilakukan di semua bidang ya, tidak hanya satu bidang. Bisa bidang keuangan, bisa di bidang manajemen, di bidang SDM, bahkan di bidang research and development. Makanya ini adalah mata kuliah fakultatif, karena setiap bidang, setiap keilmuan harus bisa memanage administrasinya masing-masing. Ibaratnya manajemen administratif itu seperti sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Apabila kita salah atau keliru atau kurang tepat dalam mengolah administrasi di sini, akan banyak sekali terjadi sebuah kekacauan atau tujuan yang kita inginkan tidak tercapai. Baik, kira-kira seperti itu ya artinya dari manajemen administrasi. Ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan kalian bisa tulis di kolom komentar atau kita diskusikan di grup WhatsApp. Mungkin sekian dulu ya adik-adik semua dan teman-teman semua di mata kuliah manajemen administrasi. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di minggu berikutnya untuk membahas lebih detail lagi tentang ruang lingkup manajemen administrasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.